Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi, tentara Romawi, atau manusia berdosa? Jawabannya mengejutkan. Banyak orang berpikir penyaliban Yesus adalah tragedi. Tapi tahukah kamu, itu bukan kecelakaan. Di balik darah dan penderitaan, ada kasih yang dirancang sejak dunia dijadikan. Itu semua adalah bagian dari rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia. Ikuti pencerahan bersama Dr. Bambang Nursena berikut ini. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman Kristen, kriteria kebenaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebenaran dalam pengajaran. Ortodoksia. Ortos itu artinya lurus, doksa di sini diterjemahkan pengajaran. Pengajaran yang lurus. Terkait dengan pengajaran yang lurus adalah ibadah yang lurus atau penyembahan yang benar, penyembahan yang lurus, yaitu ortolatria. Dan yang ketiga, buah-buah dari pengajaran yang lurus dan penyembahan yang lurus, pengajaran yang benar dan penyembahan yang benar itu adalah ortopraksia, perilaku hidup yang benar atau yang lurus. Ini menjadi tolok ukur dalam sepanjang khotbah-khotbah Yesus, bahkan perjumpaannya dengan berbagai macam komunitas. Di mata Yesus, orang Farisi itu ajarannya lurus. Maka dikatakan duduk di atas kursi Musa, telah duduk di atas kursi Musa. Artinya duduk di kursi Musa itu ketika dia mengajar itu bisa didengar, ayatnya tidak salah, kitabnya benar, metode pengajarannya benar, tapi jangan dicontoh kelakuannya. Jangan dicontoh kemunafikan cara ibadahnya, sebab dia suka pamer kesalehan di pinggir-pinggir jalan. Jadi Kristus mengkritik orang Farisi itu kritikannya bukan pada ajaran, tetapi pada buah dari pengajaran itu yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan, bahkan seringkali bertolak belakang dengan yang diajarkan. Sebaliknya orang Samaria itu perilakunya dipuji baik, sampai Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi Yesus tidak pernah kompromi dengan penyimpangan orang Samaria. Di mata Yesus, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menjadi tolok ukur kita sampai hari ini. Bahkan dalam khotbah Yesus yang kita kutip saat ini, ketika Yohanes melaporkan ada orang yang bukan dari murid kita, bukan dari pengikut kita, mengusir setan atas namamu, dan Yohanes mencegah dia. Pertanyaannya sekarang,
mengusir setan atas nama Yesus, berarti dia akan percaya Yesus. Lalu kenapa dia belum menjadi pengikut kita? Kan begitu. Jadinya dia percaya Yesus, di dalam dirinya ada benih iman tentang Kristus. Bahkan setan pun diusir, setannya pergi. Nah, sementara coba bandingkan, orang yang berada dalam komunitas Yesus pun masih bisa dirasuki setan. Jadi artinya iman yang belum sempurna secara ortodoksia, tetapi karena dihayatinya begitu sempurna, artinya dia benar-benar mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, maka setan pun lari. Tetapi coba kita bandingkan, dalam Alkitab kita membaca misalnya ketika Yudas menyerahkan Yesus, apa yang dicatat oleh Lukas pasal 22 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Sampai akhirnya Yesus diserahkan. Ya kan? Berarti Yudas yang sudah masuk dalam komunitas Yesus itu ternyata bisa dirasuki setan. Satu contoh lagi, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Coba konteksnya ini, coba kalau Anda perang ayat ini kan bingung sendiri. Jadi untuk apa Petrus disebut Yesus, "Hai nyala kamu iblis, kamu menjadi batu sandungan bagiku." Batu sandungan apa yang dimaksud? Batu sandungan untuk Yesus pergi ke Yerusalem untuk disalibkan. Jadi Yesus mencoba menghardik Petrus karena kamu menghalangi rencana aku harus menyelesaikan pekerjaan Bapakku di Yerusalem. Dan itu adalah puncaknya penyaliban. Sementara ketika Yesus mau diserahkan, iblis masuk ke kepala Yudas supaya Yudas menyerahkan Yesus, dan itu terjadi. Pertanyaannya, iblis itu maunya apa? Menghalangi penyaliban atau menginginkan penyaliban itu terjadi? Lah ini nggak usah dianggap terlalu serius, namanya iblis itu nggak terlalu pinter kok. Iya toh? Di dunia ini tidak ada yang maha kuasa, yang maha berdaulat, yang maha menentukan kecuali Tuhan. Banyak orang membangun teologi itu tidak bisa membedakan antara metafora, metafor itu perumpamaan, dengan hakikatnya. Makanya orang pada bingung. Saudara-saudara, di dalam ilmu filsafat itu ada cabang yang namanya teodise. Teodise itu apa? Teodise itu realitas kejahatan dan hubungannya dengan theos. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kejahatan tetap merajalela? Kalau Tuhan itu ada, kenapa tetap ada genosida orang-orang Kristen di Nigeria? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan ketika Israel difitnah katanya genosida, padahal yang genosida justru di Nigeria? Nah ini nyerempet-nyerempet sedikit lah. Karena apa? Karena media sosial selalu dikuasai oleh roh-roh di udara. Benar apa tidak? Nah saudara-saudara, teodise mencoba menjawab itu. Di mana Tuhan ketika terjadinya kejahatan? Itu mau dijawab, apakah Tuhan tidak maha kuasa? Tuhan tetap maha kuasa, Tuhan tetap berdaulat. Tapi kenapa ada kejahatan? Karena ada pilihan bebas. Itulah yang disebut free will. Itulah kenapa maka buah pengetahuan itu namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini ada pilihan, saudara-saudara. Pilihan itu yang membuat
realitas kejahatan tetap ada di dunia. Sebab kalau tidak ada pilihan bebas, tentu di situ tidak ada penghakiman. Karena semua sudah ditentukan, ini yang jahat, ini yang baik, itu satu. Yang kedua, agama-agama di dunia ini ada yang mencoba menuntaskan jawaban. Ini kita belum ngomong Alkitab dulu, kita ngomong ilmu agama-agama dulu. Saya biasanya kalau ngomong Alkitab paling akhir, karena bagi saya Alkitab itu yang tertinggi. Yang tertinggi jangan ditaruh di depan. Yang ditaruh di depan itu yang kopral-kopral, yang prajurit-prajurit itu ya. Yang tertinggi itu adalah kesimpulannya. Karena apa? Kadang-kadang kita ini membandingkan Alkitab dengan kitab suci orang. Itu enggak sebanding dan itu keliru. Keliru secara metodologis. Karena apa? Kitab suci itu kitab dari paling tidak masa penulisannya 1400 tahun. Dari zamannya Musa, abad ke-14 sebelum Masehi sampai sebelum wafatnya Rasul Yohanes di Efesus tahun 96 Masehi. Jadi surat-surat Yohanes, Injil Yohanes, Wahyu Yohanes harus ditulis sebelum tahun 96. Kurun waktu yang panjang ini bahasanya berbeda-beda, konteks sosialnya berbeda-beda. Bahasa di zaman Musa tentang nama-nama tahun baru, kalender, perayaan Paskah berbeda dengan setelah zaman pembuangan. Ketika Yunani dengan Alexander Agung menguasai wilayah dunia termasuk Timur Tengah, saat itu bahasa Yunani mulai dipakai sebagai lingua franca. Tahun 323 Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah. Tidak lama sesudah itu Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Sejak saat itu Yunani melengkapi bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Ibrani itu bahasanya Taurat, kitab nabi-nabi. Setelah pembuangan Babel, bahasa Aram kerajaan mulai mendampingi bahasa Ibrani, dan itulah yang dikenal pada zaman Yesus, Ibrani, Yunani, Aramaik. Ketika tahun 63 sebelum Masehi Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem dan kemudian Roma menguasai Israel, bahasa Latin menjadi bahasa administrasi kerajaan, mulai mempengaruhi nama-nama orang. Namanya Yohanes atau Yohanan yang disebut Markus. Markus itu nama Latin. Saul atau Saulus disebut dengan nama Latin Paulus. Itu karena apa? Karena multikultural dan multibahasanya peradaban di zaman Alkitab. Lah terus dibandingkan satu kitab yang diyakini turun dari surga, kan diyakini bukan dibuktikan. Lah kenapa keyakinan disamakan dengan fakta sejarah? Ini tidak berimbang cara seperti ini. Salah-salah kalau salah menafsir, beda menafsir masuk penjara. Kan rugi sendiri. Marilah kita perdalam iman kita hanya berdasarkan firman Tuhan. Jangan menggunakan dasar yang lain. Tapi kalau memperlengkapi ilmu dengan yang lain-lain boleh. Tapi jangan salah metodologi. Itu saudara-saudara. Nah sekarang kembali kepada agama-agama yang mencoba menuntaskan kejahatan itu, bagaimana dijawab. Kenapa eksistensinya masih ada? Dulu ada agama namanya Zoroastrianism. Zoroaster itu mempunyai keyakinan bahwa di dunia ini ada dua penguasa yang baik dan satunya penguasa yang jahat, Ahura Mazda Ahriman. Itu agama Persia kuno. Maka perbuatan baik, perbuatan jahat itu akan terus-menerus berperang sampai akhir dunia. Pertanyaannya,
Apa Tuhan itu maha kuasa? Masa ngelawan setan aja nggak menang-menang? Benar nggak? Dan cara pikir dualistik ini mempengaruhi sadar atau tidak sadar cara kita berteologi. Misalnya pandangan yang mengatakan Tuhan itu maha suci, itu sangat benar dan pasti benar. Manusia penuh dosa tanpa dibuktikan sudah terbukti sendiri, iya kan? Kalau itu terjadi benar kan? Tapi pertanyaannya, Tuhan yang maha suci, manusia itu penuh dengan dosa, tidak bisa bertemu. Supaya bisa bertemu harus ada korban pengganti. Ya toh? Harus ada korban pengganti. Jadi gimana Pak? Jadi Allah harus mengirimkan putranya ke dunia untuk menjadi korban penebus dosa. Terus saya tanya, mulai kapan Tuhan terikat dengan keharusan? Kalau kamu mengatakan Tuhan harus, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena diikat oleh hukum alam. Ayo pikir lagi yang lebih dalam. Iya kan? Jadi salib itu adalah puncak kasih Allah kepada dunia. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun, termasuk berhutang pada setan. Setan itu kecil, tidak terlalu cerdas. Bisanya cuma ganggu-ganggu. Perhatikan ini saudara-saudara, makanya dengan demikian kalau dikatakan bahwa setan maunya apa? Maunya penyaliban terjadi apa tidak? Atau maunya jangan sampai Yesus pergi ke Yerusalem. Maka dia bingung sendiri. Dia mempengaruhi Petrus. Makanya Petrus pikirannya mencegah Yesus ke Yerusalem. Tapi pada waktu yang lebih mendesak lagi, dia masuk ke kepala Yudas sampai menyerahkan Tuhan Yesus dan itu terjadi. Itu bukti kebingungan setan. Dan itu bukti bahwa setan tidak bisa mengalahkan Tuhan itu sendiri. Amin saudara-saudara. Nah kita lihat sekarang. Makanya kalau membaca Alkitab itu ya perspektifnya mesti lengkap, bukannya sekedar ayat per ayat. Aku telah ditebus dengan harga yang mahal. Aku telah dibeli, misalnya Rasul Paulus. Apakah Tuhan membeli Paulus, kemudian Paulus kehilangan eksistensinya? Membeli, menebus di sini beda dengan menebus di Pegadaian. Ini ungkapan-ungkapan ritus ya, yang sebetulnya puncaknya itu adalah kasih yang mendekatkan. Makanya kata korban dalam bahasa Ibrani itu aslinya dari kata kereb. Kereb itu artinya dekat, bahasa Arabnya karib. Sahabat karib, sahabat dekat. Jadi sebetulnya hakikat korban itu mendekatkan manusia dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, kembali lagi kepada pertama itu adalah pengajaran. Jadi pertanyaannya, setan itu tidak maha kuasa. Itu betul. Karena itu kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Ya memang Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi. Agar ada yang namanya moralitas. Moralitas itu kan dilakukan penilaian toh. Kalau misalnya Anda ikut ujian, soalnya 10, lalu salah 1, kan dapat 9. Tapi kalau Anda tidak pernah ikut ujian, ya nggak pernah dapat nilai. Malaikat pernah ikut ujian? Tidak pernah. Manusia sesalah apapun ikut ujian, makanya pernah jatuh tapi bangun lagi. Ada pertobatan di situ, saudara-saudara. Jadi kita baca misalnya, Tuhan mengizinkan kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 12. Ini konteksnya ketika Tuhan mengatakan kepada iblis, karena di antara anak-anak Allah itu ada iblis menghadap dan dia baru keliling dunia. Lalu Tuhan mengatakan, coba lihat hambaku Ayub, kesalehannya luar biasa. Ya mesti aja karena engkau berkati dia, coba kalau kau tarik berkatnya. Kira-kira konteksnya seperti itu ayat 12. Maka Tuhan berkata kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu.
Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi iblis mencobai Ayub itu seizin Tuhan. Jadi tidak pernah iblis memiliki rencana otonom pada dirinya sendiri. Tetapi itu semua seizin dengan Tuhan. Itulah bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan tidak sebanding dengan setan. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan iblis. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ini tidak usah ngomong Alkitab, belajar filsafat aja selesai. Kadang-kadang kalau ayat Alkitab dipertentangkan satu sama lain, hati saya dongkol sekali. Ini ilmunya pas-pasan, tapi ngomongnya terlalu terlalu pede. Kita tidak mikir bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, yang kita perdebatkan, yang kita jadikan kontroversi, itu selalu diintip oleh orang lain. Dan itu akan dijadikan apa? Dijadikan alat untuk membuli kekristenan. Karena itu awasilah tanda-tanda zaman, tapi juga awasilah dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, lalu yang kedua, soal bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Contohnya, Tuhan memberikan kasus yang tadi kita baca. Yohanes kan lapor, Yohanes kan maunya baik, maunya kemurnian iman. Itu orang yang belum lulus pelajaran katekisasi di gereja, masa bisa mengusir setan atas nama Yesus? Lah berarti kan ada iman. Coba bandingkan, mereka yang di dalam Kristus saja sebetulnya juga kalau tidak benar-benar bersandar pada Kristus, setan masih bisa masuk. Apalagi angin pasti setan aja bisa masuk, apalagi masuk angin, ya kan? Nah, saudara-saudara, maka Yesus katakan jangan kamu cegah dia. Sebab seorang tidak mungkin melakukan mujizat sekaligus, mujizat atas nama Yesus sekaligus mengumpat. Karena ada iman di situ. Ketika 70 murid itu datang melaporkan kepada Tuhan, setan-setan pun tunduk karena namamu. Itu Yesus tidak menanggapi terlalu heboh. Bukan itu yang dihebohkan. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi kejatuhan setan itu sebagai awal terbukanya berita gembira tentang Kristus. Itulah sebabnya di dalam peperangan rohani biasanya sebelum suatu daerah itu dimenangkan bagi Tuhan, biasanya terjadi setan-setan ditaklukkan dulu. Seorang pekabar Injil dan seorang yang sangat saleh namanya Hilarion, Alkidis Hilarion. Dia melayani orang-orang Arab pada masanya, abad keempat. Ketika dia berjalan di perkampungan-perkampungan Arab, tiba-tiba ada banyak orang-orang Arab bermanifestasi. Dia rebah jatuh karena dia terbebas dari Dewi Afrodit, Dewi Lata, Usa, dan Manat. Itu tercatat dalam sejarah gereja, Historia Ecclesiastica. Jadi bukti profetik pengusiran setan itu sejak awal terjadi ketika Yesus mengatakan kamu akan mengusir setan atas namaku dan seterusnya. Dalam sejarah gereja dan diteruskan sampai hari ini. Maka di gereja-gereja timur bersamaan dengan baptisan itu adalah penengkingan setan. Jadi setan itu jangan terlalu diremehkan. Karena apa? Kita tidak waspada terhadap setan. Nah, ada banyak gereja-gereja modern yang meremehkan setan. Ya sudahlah, itu enggak ada, itu hanya kebetulan, gitu. Tapi ada gereja yang terlampau membuat setan GR.
Nah ini kan, jadi setan itu biasa-biasa aja lah, dia nggak maha tahu. Karena itu dia bingung, dia maunya menggagalkan salib atau tidak. Intinya setan itu ingin membunuh Yesus. Pikirannya ketika Yesus mati dibunuh, itu akhir dari segala karya Yesus di muka bumi. Setan nggak mikir kalau dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Jadi setan itu salah sangka. Saudara-saudara, jadi benar bahwa pembunuhan itu adalah rencana setan. Ya, dari awal setan itu bapak segala pembunuh. Tapi jangan buat setan terlalu GR. Semua yang terjadi di alam ini tidak ada yang lepas dari apa yang disebut sebagai ketentuan dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tetap aktor utamanya, yang lain-lain cuman figuran. Kita sama setan sama-sama figurannya. Maka yang berperang dengan Tuhan dengan setan, yang berperang itu kita lawan setan. Ayo, berani apa tidak? Kalau berani lawan setan jangan suka menghasut. Ya, jangan suka mengadu domba sesama Kristen. Itu caranya kita lepas dari setan. Di satu pihak kita sudah diberi kecerdasan, kepintaran, ya kan? Tapi setan sudah bingung ini. Bingung itu ketika orang Kristen argumentasinya nggak terbantah lagi. Ya toh? Apa yang kira-kira setan lakukan? Memainkan emosi kita. Supaya kita marah. Lah ketika marah, satu frekuensi dengan setan. Karena setan itu suka naik darah. Benar apa tidak? Yang kedua, egomu yang dimainkan. Wah, kamu lebih hebat dari dia. Kamu lebih luar biasa dari dia. Dan biasanya itu penyakit jemaat yang suka menyesatkan pendetanya. Karena apa? Pendeta itu biasa jatuh, pendeta juga manusia. Kadang-kadang tidak tahan sanjungan. Apalagi yang di atas. Ya, apa ya? Pasti ya-nya ini. Benar enggak? Maka kita saling menjaga. Maka saudara-saudara, seorang tokoh itu selalu mengalami kesepian. Mengapa kesepian? Ini jangan contoh Alkitab dulu, contoh duniawi aja lah. Saya suka yang duniawi-duniawi begini. Supaya Alkitab enggak tersentuh. Enak aja yang lain enggak boleh disentuh. Alkitab selalu dijadikan bahan bulian. Saya ingin memprotek Alkitab dari bulianmu. Maka saya tidak usah membaca Alkitab dulu. Kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, cukup membaca Flavius Josephus. Kalau sekedar mengatakan yang dikorbankan itu siapa, cukup Anda membaca The Dead Sea Scroll, naskah dari gua keempat. 2100 tahun yang lalu, Kejadian pasal 22 ayat 2 bunyinya tetap sama. Wa yumerhahna et bineha et yehiteka asr akapta et yitsah. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu Iska. Itu ada di dalam naskah Masoretik abad ke-10 Masehi, ada di dalam The Dead Sea Scroll abad pertama sebelum Masehi, ada Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi. Baik itu Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria, Iska bunyinya sama. Kalau pada perbedaan, satu-satunya Samaria. Wilayah lika el eret hamore, dan bawalah dia ke tanah More yang ditafsirkan Gerisim. Lalu di dalam Taurat Yahudi, Kristen berbunyi wilayah lika el eret hamuria, bawalah dia ke tanah Muria, yaitu di Yerusalem. Itu karena apa? Jawabannya karena orang Samaria sakit hati ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi bisa dirunut secara historis. Nah saudara-saudara, namun kita bisa melihat begini. Tapi apakah kira-kira penyalipan itu memang ada dalam skenario Tuhan? Itu yang dipersoalkan. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Bambang baru ngomong sekarang? Biar reda dulu. Nanti kalau hingar-bingarnya belum reda, saya diangkat
dibenturkan dengan yang lain, masuk lagi dengan skenario setan yang kurang cerdas tadi. Makanya jangan kalah cerdas dengan setan. Satu syaratnya pertama, jangan gila sanjungan. Yang kedua, ya toh, jangan gampang marah. Yang ketiga, ya, waspada dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Selalu dekat, konfirmasi sama Tuhan, ini maksudnya apa. Itu yang terjadi saudara-saudara. Lalu, tapi di atas semua yang kita bicarakan sekarang, saya tetap tidak berani untuk mengatakan, semudah mengatakan hitam atau putih. Karena kalau Tuhan semua itu bisa kita tuntaskan dengan akal kita, dia tidak lagi menjadi Tuhan yang maha kuasa. Karena semua di bawah akal pikiran kita. Coba tentang salib. Salib itu adalah hukuman di zaman Romawi, bahkan di zaman Persia sudah ada. Tapi coba sekarang baca satu ayat saja. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, coba. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumiknya. Bukan saya, tapi bapak-bapak gereja, para leluhur iman kita, mengatakan ini implisit berbicara tentang nubuat penyalipan. Yaitu apa? Bahwa keturunan Hawa, keturunan perempuan, itu akan meremukkan kepala ular. Tapi ular akan meremukkan tumitnya. Tumit di situ adalah tumitnya Yesus. Maka ini berbicara tentang penyalipan. Ya kan? Tapi pertanyaannya, loh, bukankah hukuman model salib itu baru terjadi di zaman Persia? Saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi. Iya kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana orang Yahudi menafsirkan ini? Orang Yahudi menafsirkan ini misalnya, saya selalu memberi referensi. Jadi tidak hanya sekedar kitabnya Kristen, tapi juga tafsirnya Yahudi. Kenapa? Karena kita berbagi kitab sama Yahudi. Orang Yahudi itu kitabnya cuma perjanjian lama, kalau kitab perjanjian lama dan baru. Kenapa ada yang baru? Karena nubuat Yeremia pasal 31 ayat 31 dan sampai dengan 33 sudah dikenapi bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Israel dan dengan Yehuda. Perjanjian baru. Makanya kitab suci kita disebut perjanjian baru. Bagi orang Yahudi misalnya dalam salah satu targum, peperangan antara keturunan Hawa, maksudnya umat manusia, dengan iblis. Katanya targum begini, ketika Israel, kenapa dikatakan Israel di situ? Karena tumit itu akeb dalam bahasa Ibrani. Dan itu satu akar kata dengan Yaakov, nama Yakub. Siapa yang diubah jadi nama Israel? Yakub. Siapa yang mengubahnya? Tuhan. Jadi orang Kristen jangan ikut-ikut dunia medsos yang mengatakan, yang menyebut Israel dengan Israel. Tidak boleh. Sekalipun itu guyon, itu guyonan yang tidak bernilai teologis. Karena Tuhanlah yang mengubah nama Yakub menjadi Yisrael. Tidak boleh kita mengatakan Israel. Ya kan? Ingat sama saya, tidak boleh mengucapkan Israel. Sekalipun itu hanya guyonan. Guyonan yang tidak lucu di mata Tuhan. Ya. Jadi diubahlah nama Israel. Maka orang Yahudi membatasi dulu dari Yakub. Yakub melawan siapa? Melawan setan. Berarti Israel melawan setan. Ketika Israel setia pada Taurat, maka setan yang terluka. Namun ketika Israel mulai meninggalkan Taurat,
maka iblis yang terluka. Kejadian itu akan terus berulang-ulang, terus berulang dan berulang. Pertarungan antara Yetzer Hara dan Yetzer Hatov, antara kebaikan, hasrat kepada yang baik dan hasrat kepada yang jahat, terus menerus akan berulang sampai hari-hari Sang Mesias. Jadi karena Israel sekarang belum menerima Yesus sebagai Mesias, maka pertarungan itu masih terus berlangsung sampai datangnya Mesias. Tapi bagi kita orang Kristen, Mesias sudah datang. Maka Galatia pasal 4 ayat 4, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, seorang Gunaikos. Itu mengingatkan bukan sembarang perempuan, tapi perempuan yang dibuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dan tunduk kepada hukum Taurat. Jadi kekristenan itu fulfillment dari Yudaisme. Maka tidak bisa kita memisahkan kekristenan dari akar Yahudinya. Namun jangan hanya berhenti sampai Yahudi. Kalau berhenti sampai Yahudi, Anda tidak ketemu dengan Sang Mesias, karena Mesias belum datang. Maka saya ingatkan kemarin apa yang menjadi inti dari seminar kita. Yahudi menilai Kristen, Kristen menilai Yahudi dan Islam, Yahudi menilai Kristen dan Islam, Islam menilai Yahudi dan Kristen. Sama-sama fair, ya kan? Jadi bagaimana penilaian Islam terhadap Yahudi dan Kristen? Penilaiannya, orang-orang Yahudi itu dimurkai Allah, maghdubi alaihim waladdallin, dan orang sesat. Kristen itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Islam. Wahumun nasaro alladzina dolu anil Islam. Jadi Yahudi dimurkai Allah, laknatullah. Kristen dolin, tersesat dari jalan Islam. Jangan marah, itu kan perspektif Islam, ya kan? Sekarang perspektif Yahudi terhadap Islam dan Kristen. Kita selalu fair kita. Coba baca Hilkot Rambam 149. Ini Kristen sekarang harus pinter-pinter tentang Yahudi. Karena apa? Karena sekarang Yahudi juga lagi manggung, apalagi kalau sekarang Israel nanti menang. Ya kita lihat sekarang apa yang menjadi apa. Ini kurang berapa menit ini? Oke. Jadi saya pikir kalau orang modern mandiri begitu waktunya sudah mulai habis. Ya, yang pertama, bagaimana Rabi Moshe ben Maimon itu hidup di abad pertengahan. Dia mengatakan, kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim dengan harapan menarik mereka kepada agama kita, kepada iman kita. Karena Kristen itu apapun mereka kalau diarahkan ke jalan yang benar, mereka akan menerima Taurat dari tafsiran kita. Karena kitabnya Kristen itu sama persis dengan kitabnya kita, hanya tafsirannya menyimpang. Jadi orang Kristen di mata Yahudi itu salah tafsir. Lo fair toh? Sekarang saling menilai kan? Dan saya cuma jadi juru bicara. Saya tidak hanya ngomong dari perspektif saya sendiri. Sekarang bagaimana dengan Islam? Tanya kepada Rambam, Rabi Moshe ben Maimon. Tapi kamu dilarang mengajarkan hukum-hukum ini kepada Yismaelim. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui bahwa Taurat ini berasal dari Tuhan. Dengan tidak mengakui Taurat berasal dari Tuhan, mereka menuduh Taurat sudah dipalsukan. Kalau cocok dengan mereka, Taurat diambil, misalnya Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Hiku mamtakim wikulo mahmadim. Ya tak? Mahmadim itu dikatakan Muhammad. Zehdoti wa zerei binot Yerusalem. Ini Nabi Muhammad.
langsung viral di mana-mana. Ya toh? Saya bilang itu cuman mirip kata-kata, sama dengan Naruto sama Naruto, nggak ada hubungannya. Makanya kalau orang Kristen itu salah tafsir, Islam itu salah kitab. Ini perspektif Yahudi. Nah, sudah toh, Kristen dinilai sama Yahudi, Islam dinilai sama Yahudi, Islam juga menilai Yahudi dan Kristen. Sekarang ganti, kita yang menilai, ya kan? Di mata kita orang Yahudi itu saudara dalam Tuhan, dalam penantian. Saudara dalam penantian, karena masih menantikan juru selamat. Itulah yang disebut monoteisme Abraham. Kenapa monoteisme Abraham? Monoteisme yang terendah itu monoteisme setan. Monoteisme setan itu cuma bisa menghitung 1, 2, 3, hanya itu. Itulah yang disebut numeric monotheism atau satanic monotheism. Bisa saja mereka percaya tidak ada ilah selain Allah. Contohnya ISIS, benderanya la ilaha illallah. Saya tidak ngomong agama Islam loh, saya ngomong ISIS. Kalau ISIS saya katakan salah, negara mendukung saya, BNPT mendukung saya. Tapi kalau saya nyerang agamanya, kena undang-undang penodaan agama, bener enggak? Kita ini bermain cantik supaya tidak terjerat dengan tipu daya syaitonir rajim. Benar apa tidak? Nah makanya benderanya la ilaha illallah, tapi sebenarnya la ilaha illallah juga ada dalam Alkitab. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 ya. Itu ada di dalam Risalatu Bulus Rasulil awal ila ahli Korintus. Wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Tapi setan itu bapa segala pembunuh, maka hasilnya adalah pembunuhan demi pembunuhan. Tapi Tuhan itu satu, makanya jikalau engkau bisa mengatakan Tuhan satu, jangan bangga dulu. Yakobus pasal 2:19, kamu mengatakan Allah itu hanya satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar, benar apa tidak? Maka karena setan itu hanya berikrar, imannya diekrarkan, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, gitu kan? Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Kalau sekedar itu semua agama sama. Tetapi setan juga bisa itu. Makanya jangan hanya bicara, tapi berbuat demi imanmu. Itulah iman tanpa perbuatan mati. Maka monoteisme kedua, ini monoteisme Abraham. Abraham berangkat dari Ur, belum tahu alamatnya, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan ketika Abraham belum sampai ke janji itu, dia masih di Mesir, istrinya disenangi Firaun, dia sampai di tanah Filistin, sampai kemudian barulah masuk ke Hebron, ke tanah Kanaan. Tapi Abraham tidak pernah menyanyikan alamat palsu. Artinya apa? Dia beriman bahwa Tuhan memberikan alamat yang benar. Dan akhirnya sekalipun dengan dinamika dan perjuangan, Abraham dibenarkan. Karena apa? Imannya berbuah perbuatan. Yang kedua, monoteisme Abraham. Baru yang ketiga, monoteisme yang terungkap dengan kedatangan Yesus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang dihargai Yesus, makanya jangan kamu cegah dia. Yang kedua, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Katanya Sun Tzu, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan selalu kurang. Dan yang terakhir, Yesus katakan, kalau kamu memberi saya secangkir air, seperti Pak Erwin, kamu tidak kehilangan upahnya. Di mata Tuhan tetap
seorang yang berbuat demi Kristus itu mendapatkan upahnya. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa, serta sepanjang segala abad. Misteri di balik salib. Banyak orang bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya menyalibkan Yesus? Apakah orang Yahudi yang menuduhnya? Apakah tentara Romawi yang menancapkan paku di tangannya? Atau apakah iblis yang merencanakan kejahatan itu? Pertanyaan ini sudah bergema selama 2000 tahun. Tetapi jawaban sesungguhnya jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Salib bukanlah sekadar tragedi. Salib adalah rencana ilahi yang disusun oleh Allah sendiri sejak semula. Berikut fakta-faktanya. Penyaliban Yesus bukan kesalahan manusia, tetapi rencana Allah. Yesus sendiri tahu bahwa penyaliban itu akan terjadi. Ia tidak melarikan diri dari takdir itu. Ia berjalan menuju salib dengan penuh kesadaran. Dalam Yohanes 10 ayat 18, Yesus berkata, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Artinya, Yesus tidak dikalahkan oleh manusia. Ia menyerahkan dirinya karena kasih. Manusia mungkin berpikir mereka sedang mengakhiri kehidupannya, tetapi sesungguhnya mereka sedang menggenapi rencana keselamatan Allah. Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, "Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka." Perhatikan, menurut maksud dan rencana Allah. Jadi, penyaliban Yesus bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan rencana keselamatan yang telah ditetapkan sejak awal zaman. 2. Rencana ini dimulai sejak Taman Eden. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai menyusun rencana pemulihan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berkata kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Itulah nubuatan pertama tentang Kristus. Sejak di Taman Eden, Allah sudah berjanji akan mengutus Sang Penebus yang akan menghancurkan kuasa dosa dan maut. Rencana itu terus berjalan melewati Abraham, Musa, Daud, para nabi, dan akhirnya digenapi di Golgota. Salib bukanlah reaksi cepat Allah terhadap dosa manusia. Salib adalah strategi keselamatan surgawi yang telah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8 berkata, "Anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan." 3. Manusia berpikir itu akhir, tapi Allah melihat itu sebagai awal. Ketika Yesus disalibkan, murid-murid menangis, para imam bersorak, dan dunia mengira semuanya telah selesai. Tetapi Yesus berkata di kayu salib, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Kata itu bukan seruan kekalahan, melainkan seruan kemenangan. Karena pada saat itulah rencana Allah digenapi. Dosa telah dibayar, kutuk dipatahkan, dan jalan menuju Allah dibuka kembali. Yesus tidak mati karena ia kalah. Ia mati karena kasih-Nya terlalu besar untuk membiarkan kita binasa. 4. Penyaliban Yesus, kolaborasi antara kejahatan manusia dan rencana Allah. Ini misteri besar dari kasih karunia. Manusia melakukan kejahatan, tetapi Allah menggunakannya untuk kebaikan.
Ingat perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Hal yang sama terjadi di Golgota. Manusia bermaksud membunuh juru selamat, tetapi Allah menggunakan kematian itu untuk menyelamatkan seluruh dunia. Iblis berpikir ia telah menang ketika Yesus tergantung di salib, tetapi justru disitulah iblis dikalahkan selamanya. Kolose 2 ayat 15 berkata, "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di salib." Salib adalah medan perang rohani, di mana kasih Allah mengalahkan kuasa maut selamanya. 5. Penyaliban Yesus adalah rencana kasih, bukan kebencian. Mari kita lihat lebih dalam ke hati Allah. Mengapa Ia mengizinkan anaknya sendiri disalibkan? Jawabannya sederhana namun luar biasa. Kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib adalah bahasa kasih yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka. Allah tidak memilih jalan kekuatan, tetapi jalan pengorbanan. Ia tidak menghancurkan musuhnya dengan kuasa, tetapi menebus mereka dengan darahnya sendiri. Itulah kasih yang tidak masuk akal bagi dunia. Kasih yang mau menderita demi menyelamatkan yang berdosa. 6. Apa artinya penyaliban bagi kita hari ini? Salib bukan sekadar simbol di leher atau di gereja. Salib adalah pusat iman kita. Salib mengingatkan kita bahwa dosa sudah dihapuskan. Yesus mati bukan untuk membentuk agama baru, tetapi untuk menghapus jarak antara manusia dan Allah. Salib memberi kita akses kepada Bapa. Ketika tirai bait suci terbelah dua, itu berarti jalan ke hadirat Allah telah terbuka. Salib memberi kita kemenangan atas maut. Kubur kosong membuktikan bahwa kuasa dosa tidak lagi mengikat kita. Salib memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena kita diselamatkan oleh kasih, kita pun dipanggil untuk mengasihi. 7. Penyaliban itu rencana Allah untuk kemenanganmu. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," itu bukan hanya tentang misinya, itu juga tentang masa depanmu. Kutuk selesai, rasa bersalah selesai, keterikatan selesai. Melalui salib, Allah berkata, "Aku sudah melakukan bagiannya, sekarang tinggallah kamu dalam kemenangan itu." Kemenangan Yesus di salib menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 8. Rencana Allah masih berlanjut melalui kita. Rencana penyaliban bukanlah akhir dari kisah. Itu adalah awal dari gereja yang hidup. Melalui kematian Kristus, lahirlah umat baru, orang-orang yang ditebus dan dipenuhi Roh Kudus. Hari ini, kamu dan saya adalah bagian dari rencana itu. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk melanjutkan karya salib, menyatakan kasih dan keselamatan Kristus kepada dunia yang terluka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk salib-Mu. Engkau tidak mati karena kalah, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Hari ini kami mengerti penyaliban-Mu bukan rencana manusia, tetapi rencana kasih dari Allah sendiri.
Ajari kami hidup dalam kemenangan salib, menyebarkan kasih-Mu kepada dunia yang haus akan kebenaran. Terima kasih karena melalui salib kami menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.